Sejak dia meninggalkan China dan menuju markas besar dunia Dojo of Limits pada akhir bulan, Luo Feng tinggal di rumah bersama keluarganya hampir setiap hari sejak dia kembali. Meskipun ayah Luo Hongguo, ibu Gong Xinlan, dan saudara Luo Hua sedih, mereka tidak ingin mengubah masa depan Luo Feng yang hebat. Pada tanggal 12 Maret Luo Feng berkumpul dengan anggota regu palu apinya. Hal pertama yang mereka lakukan adalah menjual material monster yang mereka dapatkan sebelumnya. Karena ini adalah kali terakhir regu palu api akan menjual materi mereka, Luo Feng menyarankan agar setiap orang menerima bagian yang sama. Bahannya terjual sekitar 800 juta. Secara teknis, Luo Feng melakukan pekerjaan paling banyak, jadi dia seharusnya menerima yang paling banyak. Dia akan menerima sekitar 300 juta. Namun, semua orang tahu bahwa Luo Feng akan meninggalkan regu palu api. Dan anggota yang lebih tua Chen Gu, Wei Ti, dan Wei Qing akan segera pensiun, jadi regu palu api akan dibubarkan. Luo Feng tinggal di regu ini selama hampir 1 tahun, sementara Gao Feng, Chen Gu, dan yang lainnya tinggal di regu lebih lama. Perasaan semua orang rumit. Gao Feng segera menerima saran Luo Feng agar mereka membagi keuntungan secara merata. Meskipun Luo Feng dan Gao Feng seharusnya menerima sebagian besar, mereka berdua setuju. Melihat ini, Chen Gu, Wei Ti, dan Wei Qing tidak mengatakan apa-apa lagi, dan semua orang menerima sedikit lebih dari 100 juta. Setelah itu, regu pemadam kebakaran malam itu minum sampai jam 3 sampai jam 4 pagi. Mereka naik kereta pulang pada sore hari kedua. Dengan ini, regu palu api secara resmi dibubarkan. Chen Gu, Wei Ti, dan Wei Qing akan pensiun, Luo Feng menuju markas dunia, dan Gao Feng akan terus bertarung di regu lain. Tanggal 21 Maret matahari bersinar cerah dan cuacanya bagus. Kota markas Jiangnan, area universitas sektor kota utama. Area universitas ini sangat besar dan 8 institut penelitian kota Jiangnan semuanya berkumpul di sini. Di depan salah satu kampus, karakter menarik, sekolah militer Jiangnan tanda pagar 2, bersinar di gerbang utama. Pada saat ini, cukup banyak siswa laki-laki dan perempuan dengan cepat keluar dari gerbang sekolah. Beberapa dari mereka keluar dengan berpasangan, sementara yang lain keluar dalam kelompok besar. Ada seorang remaja, mengenakan kaos biru tua sederhana, yang bersandar di jeruji gerbang saat dia melihat para siswa pergi. "Oi, Luo Feng." Suara cerah terdengar dari jauh. Luo Feng menoleh ke arah asal suara dan melihat seorang remaja kurus berlari di jalan. Orang yang tampak lembut ini memang saudara baiknya, Wei Wen, yang bermain dengannya sejak mereka masih kecil. "Wen," Luo Feng tersenyum sambil berlari, "aku bahkan menunggumu di depan gerbang, kenapa kamu muncul di sini?" "Saya menyelesaikan pelajaran budaya saya sore ini jadi saya kembali ke asrama saya." "Asrama kami cukup jauh dari sekolah," jelas Wei Wen. "Oh, area sekolah terpisah dari asrama. Ini benar-benar membuka mata orang yang tidak pernah kuliah," tertawa Luo Feng dengan nada aneh. "Sialan, kau seorang petarung dan kau masih mengolok-olokku," tertawa Wei Wen dan tidak bisa menahan untuk meninju dada Luo Feng. "Kita baru saja memasuki spring, jadi masih sedikit dingin. Bukankah kamu kedinginan hanya dengan memakai kaos?" "Hehe, persis seperti yang kamu harapkan dari seorang petarung." Petik 2. Wei Wen jelas memakai lebih dari Luo Feng. Luo Feng melihat sekeliling, "Ayo kita cari tempat duduk." "Haha, akhirnya aku bertemu dengan domba yang besar dan gemuk, jadi aku harus menyembelihnya dengan kejam. Saya ingin pergi ke Venetian, mengikuti Wei Wen." "Baiklah, langsung saja menuju ke Venesia itu atau apapun," tertawa Luo Feng. Karena dia biasanya berada di alam liar, dia selalu berhati-hati saat berhadapan dengan petarung lain di pangkalan pemasok. Saat bergaul dengan Wei Wen, Luo Feng merasa rileks seperti kembali ke SMP dan SMA. Venetian, restoran dengan harga rata-rata. Makanan yang mereka makan harganya sekitar 300 hingga 400 dolar. Namun, untuk siswa yang tidak memiliki sumber pendapatan, pengeluaran ini sudah cukup boros. Untuk pejuang, ini sangat umum. "Tuan-tuan, berapa banyak?" Pelayan dengan penuh semangat menerima. 2. Luo Feng melihat sekeliling, temukan tempat yang tenang. Pelayan ini bekerja di sini setiap hari dan telah melihat berbagai macam orang. Hanya dengan pandangan sekilas, dia tahu bahwa Luo Feng berbeda dari siswa lain di sekitarnya.
Tatapan tajam itu cukup untuk membuat jantungnya berdetak kencang, jadi dia secara alami menundukkan kepalanya dan berkata, ada kamar pribadi di lantai atas, tolong ikuti aku. Hehe, kamar pribadi. Saya belum pernah ke sana. Saya baru beberapa kali ke sini dengan pacar saya, dan itu ada di lobi di lantai pertama. Wei Yuan dan Luo Feng menaiki tangga. Pacar perempuan. Saya tidak mendengar Anda mengatakan apa-apa tentang itu selama tahun baru. Sudah berapa lama ini? Luo Feng bertanya saat mereka berdua memasuki ruang pribadi di lantai atas dan dengan cepat memesan beberapa hidangan dan sekotak bir dari menu. Wei Yuan meletakkan menunya sambil tertawa, selamat tahun baru, hubungan saya dengan pacar saya belum sepenuhnya siap. Itu hanya diatur tepat ketika kita mulai sekolah lagi setelah tahun baru. Petik 2. Selamat, Luo Feng tidak bisa menahan tawa. Belum setahun sejak kamu masuk sekolah dan kamu sudah menjemput seorang pacar, bagus. Saya hanya beruntung, pacar saya berasal dari Universitas Sifan tetangga. Wei Yuan membuka tutup botol bir, kamu juga tahu bahwa ada lebih banyak laki-laki daripada perempuan di sekolah kita. Jumlah gadis sangat kecil sehingga menakutkan. Jadi itu sebabnya kamu pergi mencari di sekolah lain. Luo Feng tidak bisa menahan tawa. Baiklah. Mari kita lakukan ini dulu, Wei Yuan memegang botol birnya. Luo Feng juga memegang botol birnya dan minum 2 tegukan. Luo Feng, urusan pacar ini tidak mudah, Wei Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata setelah minum cukup banyak bir, kulitnya sudah merah. Dia menggelengkan kepalanya sambil mendesah, sekarang semua orang hanya bersaing. Orang-orang membandingkan betapa cantiknya pacar mereka, dan ini bahkan hal-hal kecil. Yang paling penting adalah atmosfer. Petik 2. Suasana. Tanya Luo Feng dengan nada bingung. Misalnya, jika saya tidak membawa pacar saya ke tempat yang bagus saat kami makan. Temperamen pacar saya baik, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Tapi, teman wanitanya akan mulai membicarakan hal itu. Wei Yuan menggelengkan kepalanya. Kamu tidak tahu bahwa omong kosong yang terjadi di antara para gadis itu jauh lebih dramatis daripada kami para pria. Petik 2. Pacarnya adalah anak orang kaya, pacarnya adalah anggota elit dojo, pacarnya adalah ini dan itu, mereka selalu membandingkan semuanya. Demi penampilan pacar saya harus membawanya ke tempat yang bagus, Wei Yuan tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepalanya. Luo Feng membeku. Dia tidak pernah kuliah, jadi Luo Feng benar-benar tidak mengerti semua ini. Namun, di sekolah menengah, beberapa gadis sudah melakukan ini. Kamu tahu kalau makan di luar itu mahal, dan kadang aku harus membelikan hadiah untuk pacar. Ini baru sebulan dan aku sudah menghabiskan 4.000, Wei Yuan meminum sisa birnya dalam sekali teguk dan matanya agak merah, dan terkadang, aku harus membayar seluruh tagihan saat aku makan dengannya. Luo Feng sedikit mengernyit. Pacar saya dan saya sama-sama orang normal. Sewa kami sudah cukup mahal. Meskipun sekarang saya seorang tutor, tapi saya bukan anggota elit dojo. Pengajar tidak menghasilkan banyak uang, Wei Yuan menggelengkan kepalanya, saya cukup mengerti sekarang. Orang hidup hanya untuk penampilan mereka. Petik 2. Luo Feng menghela napas. Keluarga Wei Yuan sedikit lebih baik daripada keluarganya saat itu. Ketika mereka di sekolah menengah dan atas, Wei Yuan harus meminjamkan uang kepadanya. Hanya dalam 1 bulan ini, saya sudah bangkrut. Semuanya bermuara pada satu status kata ini. Ini adalah dunia anjing makan anjing. Jika keluarga Anda kaya, akan selalu ada orang yang mengikuti Anda dan para gadis akan terbang ke pelukan Anda. Dan orang-orang dengan kekuatan, pejuang, juga dihormati. Beberapa orang selalu mencoba untuk bergaul dengan orang lain dengan latar belakang yang cukup besar, berharap yang terakhir akan membantu mereka. Petik 2. Uang, otoritas, kekuatan. Orang dengan mereka yang berstatus. Orang dengan latar belakang yang bagus memiliki otoritas dan status. Pejuang, secara alami memiliki status juga. Wei Yuan membuka sebotol bir lagi, jadi, dunia ini sederhana. Orang menghormati mereka yang berstatus tinggi dan merendahkan mereka yang berstatus rendah. Luo Feng tidak bisa membantu tetapi mengangguk. Luo Feng selalu berpikir bahwa Wei Yuan pintar. Meskipun kata-kata ini agak kasar, tetapi dengan jelas menjelaskan seperti apa masyarakat ini. Jika orang kaya kehabisan uang, itu sudah berakhir baginya.
Jika seseorang dengan posisi yang bagus kehilangan posisi itu, otoritasnya mungkin juga akan hilang. Posisi dan uang itu eksternal, hanya kekuatanmu sendiri yang benar-benar dapat diandalkan. Jadi kesimpulannya hal terbaik masih kekuatanmu sendiri. Pejuang, bahkan jika mereka menjadi cacat, masih memiliki kekuatan yang cukup untuk menjadi instruktur dojo, tertawa Wei Wen, bisnis cinta ini juga membuatku memperkuat pikiranku. Saya harus menjadi seorang pejuang. Petik 2. Saya memiliki peluang menjadi anggota elit dojo tahun ini. Semoga saya bisa menjadi petarung saat saya lulus. Wei Wen mengangkat botol birnya. Ayo, bersulang. Kekhawatiran Luo Feng hilang begitu dia melihat bahwa Wei Wen tidak berkecil hati lagi. Bersulang. Luo Feng mengangkat botol birnya. Kedua bersaudara itu mengobrol sambil minum. Setelah menghabiskan minuman mereka, keduanya memesan teh dan mengobrol sampai jam 4 sore. Baru sampai saat itu Luo Feng membawa Wei Wen kembali ke asramanya. Di luar asrama, jalan lurus di jalan ini dan setelah 2 lampu lalu lintas, kamu akan melihat Universitas Jiangnan. Wei Wen menunjuk ke depan. Oke, kata Luo Feng sambil mengeluarkan ponselnya. Menelepon Susin. Cibir Wei Wen di samping. Tiba-tiba Wei Wen merasakan ponselnya bergetar dan mengeluarkannya. Dia menghela nafas, mungkin pacarku minta makan malam bersama, aku harus mengeluarkan uang lagi. Dia membuka ponselnya dan setelah melihat, dia melihat pesan singkat, kartu Anda yang diakhiri dengan 0306 telah menerima 6 juta dolar pada pukul 16.51 tanggal 21. Sisa saldo, 6.2100 bank komunikasi. 6 juta. Mata Wei Wen membelalak. Ini adalah angka astronomi baginya. Siapa yang mentransfer uang ini? Wei Wen praktis langsung memikirkan seseorang, Luo Feng di sampingnya. Dari semua teman dan kerabatnya, hanya Luo Feng yang dapat mengeluarkan uang sebanyak ini tanpa mengubah ekspresinya. Luo Feng, ini adalah. Wei Wen mengangkat kepalanya dan menatap Luo Feng. Luo Feng menepuk bahu Wei Wen, karena kamu ingin menjadi seorang pejuang, bekerjalah dengan sepenuh hati. Jangan buang waktu Anda menjadi tutor. Anggap saja uang ini sebagai hadiah dari saudara Anda yang mengucapkan selamat atas hubungan pertama Anda. Mari kita lihat apa yang akan dikatakan teman wanita pacar Anda sekarang. Pria selalu harus berdiri di depan pacarnya dengan punggung tegak. Mata Wei Wen tak terkendali mulai menjadi merah. Apakah kamu buang hajat? Anda akan menangis. Mata Luo Feng membelalak, seolah dia baru saja menyaksikan sesuatu yang sangat aneh. Kenapa aku harus menangis? Wei Wen tidak bisa menahan tawa. Uang ini memang bukan apa-apa bagi Luo Feng. Dia akan mendapatkan lebih dari 10 juta setelah secara acak berburu monster level komandan level menengah. Baiklah, aku akan pergi ke Universitas Jiangnan sekarang. Luo Feng melambaikan tangannya dan mulai menuju Universitas Jiangnan. Wei Wen melihat pesan di teleponnya dan 6 juta yang menakjubkan. Dia merasa ini semua adalah mimpi. Sebelumnya, dia sangat cemas saat dia tersenyum saat dia berbicara dengan pacarnya. Siapa yang tahu bahwa dalam sekejap mata dia akan menerima uang sebanyak itu. Malam, Luo Feng sedang berjalan di jalan. Karena berada di area universitas, jalanan dipenuhi oleh mahasiswa laki-laki dan perempuan. Halo, Luo Feng memutar nomor Susin. Ini aku, Luo Feng. Tadi malam, video Luo Feng dan Susin mengobrol lama sekali. Dia memberitahu Susin bahwa dia akan datang menemuinya hari ini. Pos musim semi malam, persimpangan. Baiklah, aku akan menunggumu di sana. Luo Feng menutup telepon dan dengan cepat sampai ke persimpangan yang disebut pos musim semi malam. Penghijauan di kawasan ini dilakukan dengan cukup baik. Luo Feng bersandar pada sebuah tiang di jalan dan menunggu dalam diam. Pada saat yang sama, dia tidak bisa tidak memikirkan apa yang sedang dibicarakan oleh kakaknya yang baik. Apa yang dia katakan jelas beresonansi dengan Luo Feng. Memang, itu status. Pertama kali saya bertemu dengan saudara laki-laki Susin, Sugang, dia merendahkan saya dan mengatakan kepada saya untuk menjauh dari saudara perempuannya. Dari sudut pandangnya, saya hanyalah petarung pemula yang tidak cukup baik untuk saudara perempuannya. Petik 2. Tuan muda yang hebat itu, Li Wei, juga mengira aku adalah udang kecil. Jika saya adalah seorang wargot atau anak dari beberapa wargot, dia mungkin tidak akan berani menyentuh saya.
Tentu saja, meskipun Tuan Muda Li Wei membiarkan bawahannya membunuh Luo Feng, pada akhirnya Li Wei menyerahkan nyawanya. Jika aku menjadi eksistensi yang melampaui level Wargot, jika aku menjadi sebanding dengan penyelidik Zhu, akankah pasangan Vulture Scorpion berani melakukan sesuatu seperti karunia astronomi? Orang memiliki status berbeda di lingkaran berbeda. Di sebuah universitas, seorang pejuang atau orang kaya dianggap sebagai orang yang berstatus tinggi di kalangan pelajar. Saat melihat ke seluruh kota markas Jiangnan, seorang wargot tingkat pemula sangat terkenal. Jika Anda melihat seluruh dunia, pejuang wargot yang kuat seperti penguji Dojo of Limits mengguncang seluruh dunia. Dan keberadaan yang melampaui level wargot seperti penyelidik Zhu, penyelidik yang berdiri di puncak Dojo of Limits, diperlakukan dengan hormat oleh negara-negara besar. Dan mereka yang disebut keluarga besar hanyalah lelucon bagi mereka. Pada tingkat ini, pengaruh uang sangat kecil. Keberadaan yang melampaui level wargot di seluruh dunia sangatlah langka. Tujuanku sekarang adalah menjadi pembaca roh wargot tingkat lanjut secepat mungkin. Ketika itu terjadi, apakah saya akan takut pada Vulture dan Scorpion? Petik 2. Untuk mendapatkan apa yang dia inginkan dan melakukan apa yang dia ingin lakukan, dia harus meningkatkan statusnya. Pejuang yang benar-benar kuat, seperti Hong, hanya perlu mengucapkan satu kalimat untuk membuat kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia memperebutkan menjadi yang pertama melakukan perintahnya. Ini statusnya. Gerbang Universitas Jiangnan. Su Xin, kamu tidak makan malam dengan kami lagi. Beberapa teman sekelas wanita melihat ke arah Su Xin di dekatnya, yang tersenyum sambil melambaikan tangannya, aku masih ada pekerjaan yang harus dilakukan. Saya akan makan di luar malam ini. Setelah mengatakan itu, Su Xin menuju ke persimpangan pos musim semi malam di dekat gerbang Universitas Jiangnan dan bertemu dengan Luo Feng, yang disaksikan oleh teman sekelas wanita lainnya. Salah satu gadis bermata besar mengangkat telepon genggam yang kelihatannya cukup mahal dan mengarahkannya ke persimpangan pos musim semi malam. Lihat, Su Xin dengan seorang pria, kata teman sekelas wanita bermata besar ini saat dia mengarahkan teleponnya ke arah persimpangan. Meski persimpangan pos mata air malam berjarak sekitar 500 meter dari gerbang sekolah, yang terlalu jauh bagi mata biasa untuk melihat penampilan seseorang, kemampuan ponsel modern terlalu hebat. Ponsel dapat mengambil foto dan video. Ponsel gadis bermata besar ini bahkan bisa merekam wajah seseorang yang jaraknya 1000 meter. Hei, itu benar. Gadis-gadis lain membungkuk dan melihat, dia tampak cukup tampan. Oh astaga, aku lupa sesuatu di kelas. Kalian pergi dulu, aku akan segera menyusul. Gadis bermata besar itu mulai berlari menuju sekolah dan dengan cepat sampai di sudut lapangan lintasan yang kosong. Dia mengangkat teleponnya dan segera mengirimkan video kecil yang baru saja dia rekam. Di sebuah suite hotel kelas atas tidak jauh dari Universitas Jiangnan, seorang pria muda yang mengenakan jubah mandi sedang berbaring di atas sofa. Seorang gadis yang tampak cantik, yang juga mengenakan jubah mandi, sedang memijatnya. Gadis muda lain yang tampak murni juga dengan ringan memijat kakinya dan bahkan dengan senang hati mengobrol dengan pria itu. Tiba-tiba, teleponnya berdering. Halo, pemuda itu mengangkat teleponnya. Tuan Muda Wang, Su Xin baru saja pergi makan malam dengan seorang pria yang tidak saya kenal. Aku baru saja mengirimimu videonya. Oh, pemuda itu mengerutkan kening, baiklah, Anda melakukan pekerjaan dengan baik. Setelah mengatakan itu, pemuda itu membuka videonya dan melihat lebih dekat. Adegan dengan Luo Feng dan Su Xin sangat berkualitas, dan pemuda itu sedikit mengerutkan kening. Luo Feng. Siapa yang mengira Luo Feng ini akan berlari ke area universitas untuk mencari Su Xin? Sepertinya hubungannya dengan Su Xin tidak normal. Petik 2. Kalian turun, pemuda itu melambaikan tangannya, katakan Paman An untuk datang. Ya, Tuan Muda. Kedua gadis itu dengan patuh pergi. Tak lama kemudian, seorang pelayan tua yang mengenakan jas datang dan membungkuk, Tuan Muda. Paman An, pemuda itu berdiri dan mengerutkan kening, Su Xin baru saja pergi makan malam dengan Luo Feng. Luo Feng, kepala pelayan ini, Paman An, tidak bisa menahan untuk tidak terkejut. Dia yakin bahwa Tuan Muda ini, Wang Xingping, dipindahkan ke Universitas Jiangnan dari kota markas Kyoto hanya untuk mendekati hadiahnya. Dan, semua informasi tentang pria yang bahkan sedikit dekat dengan Su Xin telah dicatat.
Secara alami, informasi Luo Feng juga direkam. Tidak hanya itu, tetapi 3 teman sekelas wanita Susin disuap. Pada saat yang sama, mungkin ada sekitar 100 orang di sekitar Universitas Jiangnan yang menjadi miliknya sendiri. Merusak hubungan mereka seharusnya mudah, kata Wang Xingping dengan dingin, hanya seorang pejuang. Paman An, aku akan menyerahkan misi ini padamu. Pertama cari tahu di mana mereka makan malam ini. Saya yakin saya tidak perlu memberitahu Anda apa yang harus dilakukan selanjutnya. Saya hanya memiliki satu permintaan, dalam hubungan mereka. Petik 2 titik. Kepala pelayan, Paman An, mengangguk saat dia menjawab, aku akan segera bersiap. Oke, Wang Xingping melambaikan tangannya. Kepala pelayan segera dan dengan hormat pergi. Dalam beberapa saat, di suite lain hotel. Kepala pelayan, Paman An, saat ini sedang melihat 2 gadis muda yang baru saja dia temukan. Kedua gadis cantik ini cukup imut dan dapat dengan mudah memicu reaksi di bagian bawah tubuh. Tujuanmu adalah dia. Kepala pelayan, Paman An, menunjuk ke sebuah pajangan. Layar saat ini menunjukkan foto Luo Feng dan foto Susin lainnya. Namanya Luo Feng dan dari kota markas Jiangnan, kota Yangzhou. Nomor teleponnya adalah, catat semua informasi ini dan tambahkan nomor teleponnya ke kontak Anda. Ya, kedua gadis cantik itu dengan patuh mengangguk. Ini rencananya, perhatikan baik-baik, saat dia mengatakan itu, kepala pelayan, Paman An, dengan ringan mengetuk buku catatannya, yang kemudian menampilkan isi rencana mendalam. Kedua gadis cantik itu melihat dan melakukan kontak mata satu sama lain. Kami mengerti, Paman An. Baiklah, Luo Feng ada di restorante terdekat Yinuo, pergi perintah kepala pelayan, Paman An. Dia melihat kedua gadis cantik itu pergi dan kemudian melihat rencana di layar. Dia tidak bisa membantu selain menggelengkan kepalanya, Luo Feng, kamu juga termasuk petarung yang bekerja keras. Sayangnya, tuan muda kita mengarahkan pandangannya pada Susin, jadi Anda tidak punya hak untuk menyentuhnya. Yinuo, restorante cukup bergaya di dekat kota Jiangnan. Musik di sana seperti sungai yang mengalir, semakin meningkatkan suasana. Luo Feng dan Susin duduk di sudut. Lilin dinyalakan di atas meja, ini adalah, makan malam diterangi cahaya lilin yang legendaris. Demi Luo Feng, Susin meminta agar kursi di dekatnya kosong sehingga tidak ada yang bisa mengganggu mereka. Kamu pergi ke sana. Susin tersenyum, ya, ini hal yang baik untukmu. Kudengar selama kamu bisa masuk kamp pelatihan terbaik dunia, kamu akan menjadi wargot di masa depan tanpa masalah. Wargot masa depan, aku akan memberimu selamat dulu, sambil mengatakan itu, dia mengangkat gelasnya dari anggur. Di gelas itu ada anggur merah dengan kandungan alkohol yang sangat rendah. Terima kasih, Luo Feng juga tersenyum sambil mengangkat gelasnya. Setelah menyesap ringan, Luo Feng dan Susin mulai mengobrol. Mereka mengobrol tentang masalah keluarga Susin yang rumit dan kemudian keluarga Luo Feng. Keduanya mengobrol dengan senang hati. Meskipun mereka hanya mengobrol seperti itu, mereka terlihat seperti pasangan. Hanya saja tidak satu pun dari mereka yang memindahkan hubungan ke titik itu. Kak, kudengar pria tadi malam benar-benar hebat. Mengapa saya menipu Anda? Maksudku, aku cukup berpengalaman dan telah mencicipi cukup banyak pria, tapi yang semalam hanya fantastis. Hehe, hatiku jadi liar sekarang setelah aku memikirkannya. Aku akan mencarinya untuk bermain lagi dalam beberapa hari. Kamu tahu nomor ponselnya? Saat dia tidur, saya menggunakan ponselnya untuk menelepon ponsel saya dan kemudian mencatat nomornya. Dua gadis cantik sedang mengobrol dengan suara kecil di atas meja di samping meja di sebelah meja Luo Feng. Namun, restoran ini terlalu sepi, jadi Luo Feng dan Susin mendengar setiap kata dengan jelas. Mereka berdua hanya bisa bertukar pandangan lucu, mereka tidak berpikir bahwa mereka akan dapat mendengar percakapan seperti itu di sini. Luo Feng dan Susin terus mengobrol. Sekitar setengah jam kemudian. Baiklah, ayo pergi, akhirnya para suster berdiri. Tiba-tiba, salah satu, saudari, berjalan melewati Luo Feng dan kemudian berjalan mundur beberapa langkah. Dia dengan hati-hati memeriksanya dan berkata dengan nada terkejut, saya tidak berpikir itu benar-benar Anda. Aku merasa seperti dirimu ketika aku melihat punggungmu, tapi saat itu terlalu gelap jadi aku tidak bisa melihat dengan jelas. Sekarang saya melihat, itu benar-benar Anda.
Wow, kebetulan sekali bisa bertemu denganmu 2 hari berturut-turut. Kak, siapa dia? Kata gadis di samping dengan nada bingung. 2 hari berturut-turut. Wanita muda ini, saya rasa saya belum pernah melihat Anda sebelumnya, kata Luo Feng saat dia melihat gadis cantik di depannya, saya pikir Anda memiliki orang yang salah. Petik 2. Gadis cantik itu melihat lagi dengan hati-hati dan kemudian melirik Susin di samping. Dia kemudian berkata, orang yang salah, orang yang salah. Aku sangat menyesal. Susin mengerutkan kening di samping saat dia menyaksikan adegan ini. Susin membenci hal-hal seperti one night stand, dan adegan yang baru saja terjadi di depannya tidak bisa membantu tetapi meningkatkan kecurigaannya, apakah Luo Feng benar-benar bermain dengan gadis cantik ini sebelumnya. Pejuang selalu bertempur di perbatasan antara hidup dan mati, jadi cukup normal bagi banyak dari mereka untuk menghabiskan uang mereka untuk beberapa gadis cantik. Di masa lalu, Susin selalu berpikir bahwa Luo Feng bukanlah tipe orang seperti ini, tapi sekarang dia menyaksikan pemandangan ini.